yang melampaui akal kita selalu menyertai dan mendampingi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya akan melanjutkan tentang siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya naik ke surga. Kemarin kita sudah sama-sama memahami bahwa di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai 10 berisi tentang sebuah pernyataan duduk di sebelah kanan Allah, dan kemudian yang kedua perintah Tuhan, karena perintah Tuhan itu begitu penting makanya ditempatkan Tuhan sebelum tinggalkan dunia ini, dia berpesan tentang hal itu. Dan yang ketiga itu tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 7 yang mengatakan, benar, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, bahwa saat-saat ini menjelang hari Pentakosta Tuhan mengingatkan kita untuk kembali hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bukan hanya hidup karena percaya yang statis, yang penting sudah dapat tiket ke surga, saudaraku. Itu bukan pola hidup Kristen yang benar. Kita harus percaya, dan percaya itu harus disertai dengan kesetiaan. Oleh sebab itu saya akan membahasnya. Makanya di sana dituliskan, kamu tidak akan sendiri, kamu akan disertai dengan kuasa Roh Kudus. Nah, hidup kita mungkin berpikir di sana sudah disediakan segala sesuatunya. Namun untuk apa kalau kita gagal di dalam bumi ini? Namun untuk apa kalau kita itu selalu dalam keadaan yang terpojok di dalam dunia ini? Kita tidak bisa mengalami kemenangan di saat-saat di dunia ini. Mau menang di surga, tidak mungkin, saudara-saudara. Malas di bumi, jelas tidak mungkin rajin di surga. Nah, oleh sebab itu pesan buat yang muda-muda, kalau dari yang muda itu bujangnya ruwet, jangan nikah, pasti tuanya ruwet, saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar, saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa yang Allah kehendaki dalam hidup ini. Kalau memang bibitnya itu tidak setia, sulit sekali untuk setia, saudara. Ya apa ya? Kecuali Tuhan jamah hidupnya, Tuhan ubah hatinya, baru akan mengalami perubahan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu kenaikan Yesus Kristus ke surga itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan orang Kristen. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, karena perubahan itu terjadi sangat besar, maka karakter Kristen itu harus dimunculkan. Kenapa Allah izinkan kesukaran dan kesulitan itu terjadi dalam hidup kita? Karena Allah memang menghendaki orang Kristen memiliki pola hidup yang berbeda, pola hidup yang menyenangkan hati Tuhan, pola hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan kasih dan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu orang Kristen tidak boleh sakit hati, saudara. Saudara tahu, baru-baru ini seorang ustadz yang namanya Tengku Zulkarnain yang mendoakan Jokowi akan didukung kalau Jokowi sudah wafat, saudara. Dan dia adalah orang yang anti Ahok. Sampai di persidangan terakhir 3 tahun 4 tahun lalu, Ahok berkata, kalau Bapak Ibu menuduh saya, memfitnah, menjelekkan
maka saya atas nama Tuhan, engkau yang engkau menjelekkan dan engkau menghadapi Tuhanku, dan Tuhanku akan membela aku. Nanti saya akan buktikan, saudara-saudara. Dan kemudian buktinya Tenggosul tidak tahunya di luar dugaan segera pulang ke rumah Bapak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, kena COVID-19. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan kita kata berita yang cukup santer, Gusti menipu ora sare. Jadi dia hidup, dia lihat akan setiap kehidupan kita. Apa yang engkau kerjakan, dia tahu. Bahkan apa yang engkau pikirkan pun dia tahu. Saudara, orang lain tidak tahu apa yang kita pikirkan, ya kan? Apa yang kita renungkan tidak tahu, tapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia tahu, dan semuanya itu akan dibukakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, saudara-saudara, saya akan melanjutkan dan saya akan membaca Tuhan yang naik ke sorga, Yesus yang mikrat naik ke sorga. Apa sih yang dia kerjakan selain dia kembali kepada Bapa, mengirimkan Roh Kudus untuk mendampingi kita, untuk menyertai kita, untuk memimpin kita, untuk mengingatkan kita dan membuat kita berkemenangan. Maka kenaikan Tuhan Yesus itu juga tertulis di dalam poin yang keempat, Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacanya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, jelas di sini firman Allah mengatakan bahwa kita mempunyai imam besar agung. Imam besar banyak, saudara-saudara, ya kan? Imam besar Harun, imam besar Kayafas dan lain sebagainya. Tapi imam besar yang agung itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa disebut agung, saudara-saudara? Karena dia memang adalah agung, saudara-saudara. Jadi bagian ini menyatakan bahwa kita memiliki seorang imam besar yang agung karena melintasi langit, saudara. Yesus naik ke surga bukan berarti menghilang dari bumi ini setelah kurang lebih 33 tahun berada di dunia. Apa seperti yang dikatakan oleh doketisme? Apakah doketisme itu, saudara? Doketisme itu keberadaannya hanya suatu dokaio saja. Apa yang dimaksud dengan dokaio? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dia hanya dibayang-bayangkan pernah datang ke dunia lalu hilang.
Setelah pergi, ia naik ke surga dan melintasi langit. Ini merupakan suatu ajaran yang begitu besar, saudara. Doketisme adalah merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusiawi. Saudaraku, melainkan hanya tampak sebagai manusia. Disebut mitos, saudara. Jadi beberapa hari lalu saya membuka YouTube dan saya menemukan sebuah tulisan yang berupa ayat PowerPoint yang menyebutkan bahwa Dead Scroll atau data penemuan perekaman yang ada di Laut Mati, maksudnya yang ada di Qumran, itu dia menjelaskan yang nyeleneh, saudara. Ada para ahli memang yang percaya, ada para ahli yang tidak percaya. Itu wajar di dalam dunia ini. Namun yang satu ini mengatakan bahwa dokumen-dokumen yang ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu kesimpulannya adalah mitos berapa. Dia hanya lihat perekaman itu. Dia tidak lihat buku-buku yang lain. Dia tidak lihat penemuan-penemuan yang lain. Saudaraku, sedikit punya sedikit maklum. Memang dari sononya dia suka dusta. Saudaraku yang dikasih di dalam. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mitos itu. Kata ini berasal dari bahasa Yunani dokein yang berarti tampak atau kelihatannya. Doktrin ini mempertahankan bahwa Yesus Kristus hanya tampaknya saja mempunyai tubuh. Sebenarnya menurut mereka tidak. Tapi menurut catatan Alkitab, sejarah yang ada ditulis oleh para sejarawan yang bukan orang Kristen menunjukkan jelas bahwa Yesus itu adalah nyata sesuai dengan fakta sejarah. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, biasa kita yang berkesimpulan mereka yang menunggangi, saudara, pada hari kenaikan ini saya merenungkan dan terus merenungkan kenaikan Yesus Kristus. Dan saya berteriak, puji Tuhan. Kenapa agama lain tak pernah mempunyai seorang pendiri? Wah, ada Siddhartha Muhammad tak pernah mempunyai seorang pemimpin agama yang datang dari sana ke sini, dan juga tidak pernah ada yang dari sini ke sana dengan melintasi langit kecuali Yesus Kristus. Mereka hanya membayangkan adanya suatu Allah yang belum pernah datang ke dunia ini, Allah yang katanya mencipta, Allah yang katanya menyelamatkan, Allah yang katanya mengampuni, dan Allah yang katanya satu-satunya yang rahmani dan rahim. Tetapi Allah yang mereka bayangkan itu berbeda jauh dengan Yesus Kristus yang adalah Allah, yang pernah datang sendiri, yang pernah meninjau manusia, yang menyelamatkan kita, hidup di tengah-tengah kita, yang dengan mulutnya dia memakai bahasa manusia untuk memberikan pengajaran yang terindah di dalam sejarah kehidupan manusia. Lalu pergi setelah menyelesaikan tugasnya. Ketika kita mengenal Allah yang pernah datang, wujudnya begitu konkret sesuai dengan kitab suci yang kita baca.
Hubungannya dengan manusia juga begitu intim, dekat, saudara. Makanya hanya satu-satunya Allah yang mau berkata, panggillah aku Bapa. Hanya Kristen. Saudara boleh cari agama manapun, tidak ada. Saudara boleh dikasih. Dalam bagian firman ini dikatakan suatu kalimat yang begitu menyentuh hati. Kita bukan mempunyai seorang imam besar yang tidak mengerti segala kelemahan kita. Bahkan mereka membayangkan Allahnya yang begitu besar, namun tidak bisa terhampiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya di dalam hidup setiap orang, sedalam-dalamnya pasti ada keluhan, kesusahan hidup dalam dunia ini. Ya, baik orang kaya maupun orang miskin, orang sukses maupun orang yang penuh dengan kegagalan. Baik engkau yang kelihatan mempunyai materi yang begitu besar, begitu banyak, dan mereka yang selalu mengejar hanya untuk menyambung hidup saja. Setiap orang pasti memiliki keluhan akan hal yang begitu sulit. Saya sudah berulang kali, saya pernah ketemu pengusaha yang begitu kaya sampai Mercy-nya baby Benz itu sampai 5 saat itu, namun tetap ada masalah. Saya pernah menemukan seorang yang kaya, dia Raja Yan-O di Jawa Tengah, saudara. Yan-O itu sarang burung malek. Saudara tinggal kasih di dalam Tuhan. Yan-O-nya itu tidak hanya 10-20 tempat, sampai sekitar 50 tempat, saudara. Saudara-saudara saat itu dengar kalau sekali panen yang namanya sarang burung 1 kilo itu sampai 15 juta. Padahal satu rumah tidak mungkin 1 kilo. Saudara tinggal kasih di dalam Tuhan, dia orang kaya. Namun suatu saat saya ketemu dengan beliau yang di Jawa Tengah, bukan di DIY, saudara, Jawa Tengah. Saya cerita pelayanan, kemudian dia membantu saya untuk menyelesaikan gereja ini, dan dia pesan, Pak Pendeta, tolong doakan. Saya pikir sudah tanpa keluhan, tanpa pergumulan, karena uangnya begitu banyak. Saya lihat mobilnya bukan hanya mobil biasa, mobil mewah ada di dalam rumahnya. Namun ketika dia berkata, tolong bantu kami doakan, kami didoakan. Masalah apa, Pak? Dia cerita, anaknya karena sakit hati yang sudah menikah, menantunya itu ditegur, dan kemudian sakit hati, anak sama menantunya tidak pergi begitu saja, menghilang, saudara. Jadi saya mengerti, saudara, banyak orang yang mengalami kesulitan. Namun siapakah yang sungguh-sungguh dapat mengerti akan setiap orang? Suami ingin dimengerti oleh istri, ya kan ya? Tapi justru istri ingin dimengerti juga oleh suami, ya kan ya? Saudara kasih, kekuatan kita untuk mengerti dibandingkan dengan kemampuan kita untuk mau mengerti itu tidak apa-apanya, seringkali tidak seimbang.
Adakah yang mau mengerti? Ada. Ada Yesus Kristus yang mengerti segalanya. Dia pernah datang, dia pernah dilahirkan, bahkan di tempat binatang. Dia percaya, dia pernah diejek oleh bangsanya sendiri. Dia pernah seorang diri mengalami puasa 40 hari dan dicobai oleh iblis. Dia pernah menanggung berat, dia pernah menderita, ditolak, diusir, bahkan berkorban emosi, berkorban perasaan. Yesus Kristus mengerti segala kelemahan kita. Dia mengerti karena dia sama seperti kita. Dia merasakan segala pengalaman kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai. Bedanya, kita dicobai, kita jatuh dalam dosa. Dia dicobai, dia tidak berbuat dosa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Yesus yang telah naik ke surga menjadi imam besar agung. Imam besar agung inilah yang membawa kesulitan kita kepada Allah yang sulit dicapai. Ia juga membawa anugerah dari Allah kepada kita, anugerah yang tidak layak kita terima. Inilah pekerjaan imam. Imam yang berada di antara hidup dan yang mati. Imam yang berada di antara yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Imam yang berada di antara Allah dan manusia. Kristuslah pengantara yang menjalankan tugas imam sekaligus sebagai korban. Inilah perbedaan imam dalam sejarah bangsa Israel atau Yahudi. Imam yang paling besar, yang agung adalah Yesus Kristus. Bagi gerejanya, imam-imam lain tidak menjadi korban. Mereka hanya mempersembahkan korban, namun mereka sendiri bukan korban. Hanya Yesus yang bertindak sebagai imam besar sekaligus korban. Dengan bahasa yang lebih tegas, manusia tidak akan sanggup mengungkapkan keagungan dan kebesaran cinta kasih Tuhan yang adalah imam besar agung sekaligus korban. Ia mempersembahkan diri dengan rohnya yang kekal dan darahnya yang suci, yang tak bercacat celah, untuk membersihkan dan menjadikan kita miliknya, yang dilayakkan untuk berdamai dengan Tuhan Allah Bapa. Inilah imam besar kita, dan inilah bagian yang keempat yang kita pelajari dari kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kelima, saudara, Ibrani 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-28 berkata demikian. 22, saya ambil dari 22. Demikian pula ini nampaknya urutannya belum saya ganti. Dari ayat 22, saudara, mengatakan demikian. Demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Maksudnya kayak Imam Harun itu tidak bisa selamanya karena dicegah dengan maut. Maksudnya Harun pasti mati, ya kan? Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ini karena Yesus. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah,
sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu saya sambung dalam ayat Ibrani 9 ayat 27 dan 28 supaya pemahaman kita menjadi jelas, pemahaman kita menjadi gamblang. Apakah itu? Ibrani 9 ayat 27 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara-saudara, ini ketetapan firman Allah. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, siapakah Kristus itu? Dia adalah pemenang, bukan? Siapakah Kristus? Dia pengutus, bukan? Siapakah Kristus? Dia yang memberikan Roh Kudus kepada kita. Siapakah Kristus? Dia yang berdoa bagi kita dengan pengertian, karena Ia sendiri pernah datang ke dalam dunia ini. Tidak hanya itu, Yesus adalah Tuhan yang kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Kenaikan Kristus adalah jaminan, saudara. Yang namanya jaminan itu biasanya suatu kepastian. Ya Pak ya, saudara. Saudara kalau umpamanya mau utang, walaupun sekarang ada yang katanya utang tanpa jaminan, tapi belakangnya ribut, saudara. Iya kan? Karena yang satu tidak punya tanggungan, ya udahlah, nanti bayar kalau saya mau, bukan kalau saya bisa. Makanya utang piutang seringkali ribut, dan debt collector laku dengan keras, saudara. Saudara ini kekasih di dalam Tuhan. Nah, disinilah kita melihat, karena tidak ada jaminan, tapi Allah kita Yesus Kristus mengatakan ada jaminan. Saudara ini kekasih, makanya Dia memberikan Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ini adalah poin yang ke-6, saudara. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4, di sana disebutkan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kenaikan Yesus Kristus itu menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini keindahannya Alkitab kita, saudara. Tadi itu ada sangkut pautnya dengan kitab Ibrani, dan sekarang penulisnya juga beda. Yohanes menceritakan yang seirama. Padahal tahun penulisannya beda, saudara. Penulis Yohanes adalah Yohanes. Penulis Ibrani itu bukan Yohanes. Banyak penafsir mengatakan itu Paulus, saudara. Saudara-saudara punya anak. Siapa di sini yang punya anak lebih dari satu? Banyak kan? Pak Busro, Bu Busro 2, ya kan? Pak Gino 3, gitu. Ibu Tuti, Ujiati, putranya 4 ya Pak, Bu Kopak, gitu. Bu Ani 2, gitu. Pak Budiar Tono 2 dengan Ibu Ana. Ibu Komi Pak Bambang 2, saudara. Saya tanya, kira-kira anak pertama sama anak kedua bisa seirama? Hah? Kok begitu keras tidak, saudara? Memang sulit, saudara. Tapi anehnya kitab suci kita, penulisnya itu sekitar 40 orang. Saudara lihat, waktunya lebih dari 1500 tahun. Jadi satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Itulah uniknya Alkitab kita. Dan indahnya tulisan yang satu itu berkaitan dengan tulisan yang lain, saudara. Bisa sinkron, saudara. Bisa ada benang merahnya. Bisa selaras, saudara. Saya melihat ketika ada seminar demi seminar, saudara. Dalam seminar itu pembicaranya 3. Seringkali juga punya pendapat yang berbeda. Ya betul. Saya tidak pernah menemukan 10 penulis hanya satu pemahaman. Tidak pernah. Walaupun topiknya sama. Pasti yang satu menjelaskan yang ini begitu lebar panjang, yang satu dan pasti ada yang bertentangan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi indahnya Alkitab, walaupun ditulis 40 orang dari latar belakang yang berbeda, dari 3 benua, saudara, Asia, Afrika, dan Eropa, Amerika, Australia, Australia, saudara. Tapi Alkitab itu indah, dan Alkitab ini adalah Alkitab yang terbaik dicetak. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, lebih dari 600 juta Alkitab sudah dicetak. Cina pun selama 50 tahun ini dia sudah mencetak 350 juta. Indonesia sudah mencetak 150 juta Alkitab, LAI kita. Dan ini adalah buku yang diterjemahkan, bukan ditafsir ya, saudara. Kalau tafsir
itu tergantung dari oknumnya. Kalau diterjemahkan tergantung dari bahasanya. Jadi ada patokannya, saudara. Patokannya bahasanya. Alkitab ini sudah lebih dari 6.000 bahasa, saudara. Saudara kita baru 100 lebih. Dulu katanya tidak boleh, menurut Indonesia tidak boleh bahasa itu diterjemahkan, itu boleh ditafsir. Tapi saya dengar dari Bapak Insinyur Dr. Bambang Nursena pernah ada pameran Al-Quran dalam 100 terjemahan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, makanya saya percaya kepada Alkitab. Walaupun orang berkata begini, begitu, saya tetap percaya Alkitab. Karena dia adalah kitab yang terajaib di dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, dari ayat ini yang berkata, di mana aku ada, di sana pun engkau akan berada. Indah bukan? Adakah penghiburan yang lebih besar dari ini? Saya yakin tidak ada, saudara. Adakah seorang juru selamat yang seperti Kristus? Saya berani pastikan tidak ada. Dialah satu-satunya dan dialah yang paling sempurna di dalam menyediakan segala sesuatu bagi umatnya. Di jalan itu aku pergi, jalan satu-satunya, dan engkau tahu juga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hanya Allah yang begitu besar, agung, namun tidak bisa terhampiri, apa bisa melakukan hal yang sedemikian? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itulah pada waktu Filipus bertanya kepada dia, "Hai Guru, tunjukkan jalan itu kepada kami." Maka Yesus Kristus dengan menggelengkan kepala bertanya, "Sudah sekian lama engkau mengikut aku, engkau masih belum tahu di mana jalan itu?" Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jawaban Tuhan bukan, "Oh Filipus kamu geblak," bukan, saudara. Nah, dia masih bertanya dengan begitu sopan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu," kata Yesus kepada Filipus, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Saya melihat ketiga butir ini sebagai suatu gambaran tentang seluruh dunia. Satu jalan, kebenaran, dan hidup. Yaitu di dalam filsafat, kebudayaan, agama, dan kebijaksanaan yang terkristal di dalam dunia mental manusia. Aku jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Mengapa Yesus mengatakan akulah jalan? Karena semua agama sedang mencari jalan. Ayat dulu mengatakan, "Tunjukkanlah kami jalan yang lurus." Saudara yang dikasih, itulah yang dibutuhkan oleh orang timur. Akulah kebenaran. Mengapa Yesus mengatakan kebenaran diidentikan dengan dirinya? Karena manusia di barat yang mencari filsafat atau Yunani ingin mengetahui kebenaran, dan Yesus mengisi kebutuhan itu. Pada waktu Yesus mengatakan akulah jalan, ia sedang menunjukkan kepada orang timur yang mau mencari jalan dan mendapatkan jalan di dalam agamanya. Saudara yang dikasihi,
Yesus telah mengajak dunia timur dan barat untuk menerima kesimpulannya. Akulah hidup yang tidak ada pada agama-agama itu, tidak ada pada filsafat atau sistem epistemologi dunia. Semua pendiri agama akhirnya mati di tengah usahanya mencari jalan, mencari kebenaran. Para filsuf juga akhirnya mati di tengah usahanya mencari kebenaran. Kalau kita mempelajari Socrates dan Plato dan lain sebagainya, mereka itu mencari kebenaran. Dan Kristus akhirnya berkata, di manakah jalan itu? Akulah jalan itu. Di manakah kebenaran itu? Akulah kebenaran itu. Dan akulah hidup. Ini adalah satu-satunya solusi dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, oleh sebab itu, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, jangan sia-siakan keselamatan yang Dia berikan dan kerjakan. Ini adalah keselamatan yang besar. Jangan engkau sia-siakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena kalau kita melihat agama lain, kita percaya, saudara, hanya satu jalan, jalan yang hanya satu arah. Dalam agama lain, usaha manusia kepada Tuhan. Kekristenan percaya kepada sistem keselamatan yang berupa dua trafik atau dua jalan, saudara. Jalan yang benar dan jalan yang salah. Dan kemudian di sana kita percaya pada sistem dua jalur, saudara. Dari sana telah ke sini, yang membawa kita dari sini ke sana, yang dijamin dalam segala kekuatan yang kekal di dalam tahta Allah yang Maha Kuasa. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes tadi, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi untuk mempersiapkan segala sesuatu bagimu. Dan aku akan datang kembali untuk menyambut engkau sebagai seorang mempelai laki-laki yang menyambut mempelai perempuan. Saudara yang dikasihi, kita harus siap. Selagi di dunia ini, kita harus mempersiapkan diri. Bukan memanfaatkan waktu yang ada untuk memuaskan nafsu kita. Bukan. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Gereja harus senantiasa mempersiapkan diri untuk diperlengkapi. Saudara, memang setan sudah berkuasa, namun ketika Yesus disalibkan, setan sudah tidak berkuasa lagi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengar ini. Adam jatuh dalam dosa, setan yang berkuasa atas dunia ini. Yesus mati disalib, bangkit, setan sudah tidak berkuasa lagi. Dia hanya menyatakan diri berkuasa, itu dengan dusta, dengan tipu daya, bukan dengan kekuatan yang sesungguhnya. Karena dia sudah dijadikan tidak berdaya oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, marilah kita hidup sebagai orang Kristen yang selalu bergaul karib dengan Tuhan. Kita hidup selalu memperlengkapi diri dengan firman dan doa, sehingga kita bisa hidup berkemenangan. Terlebih lagi
kuasa Roh Kudusnya ada di tengah-tengah kita. Amin. Kalau kau mendengar, kau pasti menghadapi hal-hal yang seperti ini. Saudara-saudara harus memperhatikan apa kata firman. Bukan kata hati, bukan kata orang, bukan kata pendeta, tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang salah memahami. Dia pikir yang penting dia sudah percaya, sehingga hidupnya boleh seenaknya sendiri. Tidak begitu, saudaraku. Kita jadi orang Kristen, memang besok Tuhan siapkan segala sesuatu. Tetapi selagi kita hidup di dunia ini, Allah memiliki rencana yang terindah dalam hidup ini. Dulu engkau selalu kalah, tapi selagi di dunia ini ketemu Tuhan, Tuhan ubah, engkau harus menjadi orang yang berkenan. Dulu mungkin engkau gagal, tidak masalah. Tapi sekarang setelah bersama Tuhan, Tuhan mau engkau harus sukses. Amin. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 9 sampai 11 berkata, hai orang Galilea, mengapa engkau melihat seperti ini? Ingatlah, Yesus yang kau lihat diangkat ke surga akan datang dengan cara yang sama kembali ke dalam dunia ini. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Pesan yang utama adalah jangan tinggalkan Yerusalem sampai Tuhan menggenapi semua janji-janjinya. Amin. Saudara-saudara, kalau saudara paham ayat ini, engkau harus semakin tekun di dalam Tuhan. Tekun berdoa, tekun baca Alkitab, tekun untuk membangun diri sendiri di atas dasar iman, dasar keyakinan yang di dalam Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau saudara membangunnya dengan benar, saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Mungkin bagi orang lain sulit, bagi kita Tuhan campur tangan dan itu mudah. Bagi orang lain mustahil, tidak mungkin kita alami. Tapi percayalah, Tuhan sampai hari ini seringkali datang kepada umatnya untuk mengangkat kita, memampukan kita, dan menolong dengan rohnya, membuka rahasia-rahasia, sehingga semuanya itu menjadi mungkin bagi orang percaya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam itu, tugas kita itu adalah yang utama adalah bergaulah karib dengan Tuhan. Rajinlah berdoa, belajarlah kitab suci, sehingga kau akan diperlengkapi. Saya melihat banyak tokoh-tokoh yang dulunya sampai dikatakan bodoh, tolol, tapi ketika Tuhan jamah, diubahkan Tuhan menjadi orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar, saudara-saudara, dalam kehidupan mereka. Saya rindu jemaat di sini walaupun tidak banyak, namun mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami perubahan demi perubahan, sehingga dimampukan untuk menjadi terang dan garam Tuhan, menjadi garamnya dunia ini.
Kenapa bisa? Saudara-saudara, karena Tuhan bekerja dalam hidupnya. Adakah kau buka hatimu, pikiranmu, hatimu, pikiranmu, seluruh kehidupanmu itu untuk Tuhan? Saudara bingung lagi. Percayalah, Tuhan mampu mengubahkan masa depanmu. Tuhan mampu yang nampaknya masa depan yang suram akan menjadi masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh dengan kesulitan. Karena Tuhan, Dia bisa membuat masa depan yang diubah menjadi masa depan yang gembira. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa dan kita akan menyanyikan satu lagu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan dan kita akan berdoa.